Terus kita akan ngambil client IP, terus kita ngambil user again. Yang terakhir itu kita akan ngambil URI. Enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel PNJ Hacker. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan challenge dari TryHackMe, yaitu di room detection web DDoS. Nah, untuk penjelasan apa itu denial of service dan apa motifnya, terus tipe serangannya itu bagaimana, teman-teman bisa tonton video sebelumnya. Oke, di sini kita akan masuk ke leveraging SIEM. Di sini kita akan memanfaatkan SIEM atau Security Information and Event Management. Nah, di SIEM itu keuntungannya yang pertama itu bisa mengkombinasikan multi logs, ini ya, log source dan query for useful fields. Jadi kita bisa menggunakan query untuk mempermudah pencarian kita. Nah, di sini untuk contohnya itu menggunakan index mine, terus time chart. Time chart ini menghitung dari waktu ke waktu, terus span ini itu adalah waktunya, terus kita menghitung berdasarkan apa gitu ya. Di sini contohnya berdasarkan URI. Terus untuk contoh yang kedua itu menggunakan top user again dan client IP. Di sini itu adalah menampilkan user agen dan client IP yang sering dipakai gitu ya. Oke, di sini kita disuruh masuk ke search and reporting, terus indeksnya itu dikirim ke index mine. Kita masuk ke search and reporting. Di sini pertanyaannya, what was the most frequently request URI ini ya. URI itu adalah patch-nya itu. Translate, buka translate. Nah, kita terjemahkan ya, kalau masih bingung apa sih yang dimaksud itu. Nah, di sini apa URI yang paling sering diminta? Oke, di sini kita cari di bagian index mine. Kita coba enter. Nah, teman-teman scroll nih, cari di bagian kiri itu URI. Nah, ini adalah ada search. Jadi jawabannya adalah search. Terus which client IP made the most request to the target URI? Kita translate. Ya, client IP mana yang membuat permintaan terbanyak ke URI target? Kita bisa cari mana? Kita URI path ya di sini. Bentar, oke, URI path kita akan ngambil search URI path sama dengan search slash. Terus kita client IP itu adalah 200.0.113. Nah, client IP mana yang membuat permintaan terbanyak ke URI target? Ini adalah 203 ya, 203.0.113.7. Terus how many IP address were part of the botnet that attacker your website? Kita terjemahkan terlebih dahulu. Nah, berapa banyak alamat IP yang menjadi bagian dari botnet yang menyerang situs web Anda? Di sini IP address itu ada 60 ya.
Nah, teman-teman itu cek di bagian kiri. Oke, selanjutnya which user again was most commonly used by the attacking traffic. Ini adalah user again yang digunakan untuk menyerang. Itu adalah user again mana yang paling sering digunakan oleh lalu lintas penyerang. Kita akan ambil user again ini ya. Mana? User again itu ada Java 1.1. Ini itu bukan user again yang wajar ya. Oke, di sini use time chart. Nah, di sini itu time chart itu adalah untuk memvisualisasikan gitu loh ya. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Gunakan perintah time chart untuk memvisualisasikan permintaan. Berapa jumlah puncak permintaan yang dibuat per detik selama serangan. Itu entah kita time chart. Oke. Oke, kita akan menggunakan time chart. Span tadi berapa menit per second, berarti span sama dengan 1s. Terus kita akan hitung berdasarkan URI path-nya ya. Jadi path. Oke, kita masuk ke virtualization. Di sini ada 207, 207, 207 ya. Paling banyak adalah 207. Coba kita ganti chartnya. 207. Ini 207. Nah, di statistiknya itu juga paling tinggi adalah 207. Terus ini pada pertanyaan terakhir, which legitimate non-attacking ini itu adalah user yang legitimate. Legitimate ini itu adalah user asli ya, bukan si penyerang yang mendapatkan kode 503. Nih, saya terjemahkan terlebih dahulu. Ya, klien sah ya. Mana yang menerima status respon 503 pertama setelah serangan. Kita akan cari kodenya. Nah, teman-teman nggak usah pusing, cara cari kodenya itu mudah. Teman-teman cek di field kiri ini ya. Kita cari status. Nah, status, oke, ada yang 503, ada yang 200, ada yang 04 dan lain-lain. Nah, di sini kita cari status sama dengan 503. Oke, masih banyak ya, belum bisa kita lihat. Nah, kita di sini akan membuat table time, terus kita akan ngambil client IP. Client IP, terus kita ngambil user again. Yang terakhir itu kita akan ngambil URI. Enter. Oke, kita urutkan berdasarkan waktu aja ya. Sort time. Oke, di sini belum ada. Cek ya mana. Cari. Belum ada 9. Nah, ini search. Ini yang digunakan ini adalah
form yang diserang oleh penyerang itu adalah form search. Kita cari. Oke, pertama ya. Oke, search masih search. Oke, di sini kita geser paling bawah. Itu ada kontak dan klien IP ini yang legitimate atau sah ya. Ini adalah yang pertama setelah aktivitas denial of service. Oke, next itu adalah cara defense-nya. Ya, yang pertama itu ada application defense, itu adalah secure development practice. Di sini adalah secure coding, jadi tidak percaya input user. Terus ada challenge, di sini menggunakan CAPTCHA seperti ini ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu kalau CAPTCHA itu seperti apa. Terus ada network and infrastructure defense, itu adalah menggunakan content delivery network atau CDN. Nah, CDN di sini itu ada banyak ya. Nah, contoh yang paling sering digunakan itu adalah Cloudflare. Terus ada WAF atau Web Application Firewall. Bentar ya teman-teman, saya translate ke bahasa Indonesia biar lebih mudah difahami. Nah, ini itu adalah inti dari tax 6, yaitu tax defense. Itu adalah application level defense. Ini itu pada level aplikasinya. Itu ada secure coding atau input validation. Nah, seperti yang apa yang saya bilang, jangan percaya pada input user ya. Seperti from source, login, komentar, card, dan lain-lain. Nah, di sini tuh analoginya itu kayak pustakawan gitu ya. Kalau aturannya itu jelas, itu adalah sama dengan cepat. Nah, kalau bebas itu bisa dipermainkan oleh seseorang. Oke, ya, yang kedua itu challenge, ini itu di bagian level aplikasi ya. Itu ada challenge, yaitu menggunakan CAPTCHA. Contohnya ya seperti I'm not robot. Terus ada di network infrastructure defense. Ini tuh adalah network level atau level di networknya. Ini kan di aplikasinya, terus ini di networknya. Di sini itu ada CDN, itu adalah content delivery network. Nah, contoh populernya itu adalah Cloudflare. Nah, untuk cara kerja CDN itu adalah menyimpan cache di server terdekat edge server gitu ya. User ambil dari CDN, bukan server utama. Jadi tidak dipaksa dari server utama. Nah, serangan DDoS itu juga ada yang memaksa terhubung ke server utama langsung gitu ya. Terus manfaatnya itu ya itu adalah mengurangi beban server, tahan DDoS atau lebih cepat. Nah, tapi ada teknik yang digunakan oleh si attacker gitu ya. Bentar, saya coba cek bagian mana ya. Tipe ini ya, tipe mungkin bagian tipe. Nah, ini ya ada namanya cache bypassing, itu adalah bypassing CDN edge server and forcing the origin server to respond. Jadi memaksa server untuk memaksa server utama untuk melakukan respon. Oke, selanjutnya itu ada WAF atau Web Application Firewall. Nah, cara kerjanya itu adalah mengecek setiap request ya, bisa allow, block, ataupun challenge. Allow ini artinya mengizinkan, block itu tidak mengizinkan, challenge artinya ada tantangan seperti reCAPTCHA ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, ini bisa membuat rule juga di WAF. Seperti ini, max request per menit. Jadi setiap menit itu hanya bisa mengirim 5 request. Nah, selanjutnya itu ada, bentar, sama enggak ya ini? Oke, sama. Itu ada large scale mitigation, ini itu adalah mitigasi skala besar. Nah, contoh nyatanya itu Google itu memiliki request 398 juta request per detik. Cloudflare itu adalah
11,5 Tbps attack. Kenapa mereka kuat ya? Karena ini alasannya punya server global, terus load balancing, terus bisa melakukan filter otomatis. Oke, selanjutnya itu cara attacker bypass defense ini ada nggak ya? Oh iya ada. Ini itu adalah bagaimana cara attacker membypass defense tersebut. Itu yaitu adalah yang pertama random query parameter. Contohnya yang seperti produk sama dengan kita acak gitu ya, A, B, C, E, G, Z dan lain-lain. Nah, masalahnya di sini adalah CDN nggak bisa nge-change gitu ya, semua request ke server asli. Yang kedua itu ada ganti user agent. Nah, seperti yang pertama menggunakan curl, terus pindah lagi ke browser, terus pindah lagi ke Python script. Gitu. Terus ada lagi spoofing referrer, ini pura-pura datang dari website lain gitu. Jadi menggunakan website untuk melakukan request. Terus ada distribute attack, ini dari banyak negara atau IP. Ini itu bisa botnet ya, kalau perangkatnya itu disusupi seperti itu. Nah, kesimpulan besarnya itu ya, defense berlapis itu adalah aplikasi memvalidasi input terus ditambahkan captcha. Nah, kalau untuk di bagian network itu menggunakan CDN plus web application firewall. Oke, terus infrastruktur, di bagian infrastruktur itu global scaling. Nah, tapi di sini attacker pun juga punya beberapa cara ya. Yang pertama itu manipulasi request, terus bypass cache, ataupun pakai botnet. Nah, yang paling berbahaya itu adalah botnet gitu ya. Oke, di sini what type of security challenge block bot by asking user to solve a simple puzzle. Di sini itu adalah tipe security challenge mana yang uh, memblokir bots dari pertanyaan user. Di sini itu adalah apa teman-teman? Itu adalah challenge ini captcha ya. Captcha. Oke, selanjutnya which CDN fitur spread traffic across multiple server to prevent overload. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Nah, fitur CDN mana yang menyebarkan lalu lintas ke beberapa server untuk mencegah kelebihan beban, yaitu adalah load balancing ya. Nah, teman-teman nih apa itu load balancing. Oke, nah load balancing ini adalah proses distribusi trafik jaringan ke lebih dari satu server secara seimbang supaya trafik berjalan secara optimal dan tidak overload. Jadi jawabannya adalah load balancing. Load balancing. Oke, ini untuk kesimpulannya. In this room, you explore different types of denial service. Di sini di room ini kita telah melakukan explore denial of service. Ya, mulai dari denial of service itu apa, tipe serangannya itu apa aja, terus apa motivasinya dan lain-lain. Bahkan kita juga melakukan manual search menggunakan kita melakukan manual search dan menggunakan SIEM, menggunakan Splunk. Di sini kita cek. Oke, mungkin video kali ini cukup seperti itu saja ya. Jika teman-teman itu bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.